Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu program aplikasi bernama Visual Studio Code. Kode editing redefined, free will open source, range anywhere. Artinya, Visual Studio Code merupakan salah satu program aplikasi kode editing di mana dia bersifat gratis, open source, dan bisa dijalankan di mana saja. Di dalam pembahasan kali ini, saya membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kita akan mengenali pengertian daripada Studio Code itu. Yang kedua adalah sejarah perkembangan Visual Studio Code. Yang ketiga adalah profil software. Yang keempat adalah fungsi dari Visual Studio Code. Yang kelima adalah apa fitur-fitur dari Visual Studio Code. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan dari Visual Studio Code. Yang ketujuh adalah hasil survei pengguna. Dan terakhir adalah kesimpulan. Poin pertama yaitu pengertian Visual Studio Code. Muncul satu pertanyaan, apa itu Visual Studio Code? Jadi Visual Studio Code merupakan atau disingkat VS Code merupakan sebuah perangkat lunak lengkap atau suite software di mana Visual Studio Code ini merupakan salah satu software text editor yang sifatnya cross platform, yang cukup kompleks, yang dibuat oleh salah satu perusahaan besar bernama Microsoft untuk perangkat desktop dengan sistem operasi multiplatform seperti Linux, Mac, dan Windows. Nah, Visual Studio Code ini dikembangkan oleh Microsoft. Dia sifatnya multiplatform sehingga bisa dijalankan di beberapa sistem operasi seperti Linux, Mac, dan Windows. Kemudian yang kedua, sejarah perkembangan Visual Studio Code. Bagaimana awal mula kehadiran dan perkembangan Visual Studio Code? Yang pertama, Visual Studio Code pertama kali diumumkan pada tanggal 29 April 2015 oleh Microsoft pada acara konferensi Build 2015. Yang kedua, pada tanggal 18 November 2015, Visual Studio Code dirilis di bawah lisensi expert dan kode sumbernya dikirim ke GitHub. Nah, GitHub ini merupakan salah satu website di mana source code itu banyak di situ. Kemudian pada tanggal 14 April 2016, Visual Studio Code lulus ke tahap pratinjau publik dan telah dirilis ke versi web. Artinya pada tanggal ini itu Visual Studio Code sudah bisa diakses melalui official websitenya. Kemudian sampai saat ini Visual Studio Code telah mengalami beberapa kali pembaharuan versi software atau update aplikasi dengan tujuan untuk optimalisasi fitur dan perbaikan dari versi software sebelumnya. Kemudian software Visual Studio Code. Yang pertama kita mengenali logo dan icon aplikasi dari Visual Studio Code. Nah, ini adalah tampilan dari icon Visual Studio Code dan juga logo dari Visual Studio Code. Kemudian ini adalah tampilan dari official website dari Visual Studio Code di mana kita bisa akses melalui alamat https://codevisualstudio.com. Kemudian tampilan dari repository files di GitHub bisa diakses melalui https://github.com/microsoft/vscode. Kemudian software animation preview. Ini adalah beberapa tampilan animasi dari program aplikasi software Visual Studio Code. Jadi ini nanti selengkapnya akan dibahas di fitur-fitur Visual Studio Code. Selanjutnya adalah fungsi Visual Studio Code. Apa kegunaan Visual Studio Code? Yang pertama pastinya untuk mengelola baris kode program dengan tujuan untuk pengembangan berbagai macam jenis aplikasi atau sistem. Karena tadi Visual Studio Code disinggung di awal adalah sebagai text editor, sudah jelas fungsinya adalah untuk mengelola baris kode program. Yang kedua adalah untuk membuat objek-objek pembantu program seperti misalnya Control ActiveX, File Help, aplikasi internet, dan sebagainya. Yang terakhir, menguji program atau debugging dan menghasilkan program berupa format X yang bersifat executable atau dapat langsung dijalankan. Jadi, Visual Studio Code secara keseluruhan berfungsi untuk mengelola kode baris program hingga sampainya menjadi sebuah aplikasi.
Kemudian fitur-fitur dari Visual Studio Code. Yang pertama fiturnya adalah Basic Editing. Basic Editing ini merupakan salah satu fitur utama atau fitur dasar yang hampir setiap aplikasi pasti mempunyai fitur Basic Editing, di mana fitur Basic Editing yang dimiliki oleh Visual Studio Code bisa dibilang merupakan yang paling lengkap saat ini dibandingkan dengan text editor yang lainnya. Di antaranya yaitu keyboard shortcut, multiple selection, column selection, auto save dan hard exit dan sebagainya. Kemudian IntelliSense. Nah, ini adalah fitur yang bertujuan untuk mempermudah dalam penulisan kode yang kita tulis dengan memunculkan saran opsi possible code berdasarkan database dan bahasa yang kamu gunakan, berdasarkan apa yang kita ketik, atau dalam istilah lain disebutkan autocomplete. IntelliSense masih fitur IntelliSense, di mana ketika kita mengetikkan baris perintah, itu langsung muncul autocomplete-nya. Selanjutnya adalah Liquid. Fitur ini bertujuan untuk mengontrol tampilan sesuai kebutuhan developer seperti bahasa, tema, tampilan debug, komen, dan lain-lain. Nah, hampir sama dengan fitur-fitur aplikasi yang lainnya, di mana kita juga diberikan kontrol untuk tampilan dari aplikasinya seperti apa. Apakah kita menggunakan tema dark, light, sesuai kebutuhan. Run and debugging. Nah, ini sudah jelas. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah developer dalam mengelola programnya agar dapat dilihat hasil outputnya. Dengan adanya fitur ini, kamu bisa melakukan compile, edit, melakukan eksekusi kode baik satu atau beberapa kali secara praktis dan cepat. Di Visual Studio Code ini kita bisa melakukan running atau debugging dari baris kode perintah yang sudah kita ketikkan. Kemudian adalah extension marketplace. Nah, ini adalah fitur yang eh, paling unggul di Visual Studio Code, di mana fitur ini membuat Visual Studio Code lebih jauh lebih unggul dari software sejenisnya. Dengan fitur ini kita dapat dengan mudah mengeksplorasi hal-hal di luar Visual Studio Code untuk dimasukkan dan digunakan dalam proses programming sehingga proses development bisa lebih efektif dan efisien. Kita bisa menginstal banyak extension. Kalau di Google Chrome itu ada juga diistilahkan extension. Nah, di Visual Studio Code juga kita bisa menginstal seperti itu. Kemudian GitHub integration. Karena tadi di awal sudah disinggung bahwa Visual Studio Code ini sudah dipublish ke GitHub. Nah, ini adalah salah di mana sudah terintegrasi dengan GitHub. Fitur ini merupakan fitur unggulan dari Visual Studio Code yang bertujuan untuk mempermudah para developer untuk berkolaborasi atau berbagi kode dengan rekan kerjanya tanpa perlu berpindah-pindah software. Artinya kita bisa melakukan atau mengirimkan kode yang kita sedang olah itu langsung terhubung ke GitHub sehingga bisa diakses juga dengan yang lain. Kemudian kelebihan dan kekurangan Visual Studio Code. Apa kelebihan Visual Studio Code? Yang pertama, sudah jelas kelebihannya. Yang pertama yaitu multi-platform, di mana kita dapat dengan mudah dan sangat fleksibel untuk menggunakan Visual Studio Code di berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. Jadi, tidak ada lagi kendala dukungan terhadap perangkat yang kita gunakan. Kemudian fiturnya yang lengkap, di mana tadi kita sudah singgung bahwa ada beberapa fitur yang ada di Visual Studio Code. Kelengkapan fitur menjadi keunggulan utama dari Visual Studio Code. Hal ini berkat adanya extension marketplace, sehingga kita bisa lebih mudah menambahkan atau menginstal fitur-fitur yang dibutuhkan secara bebas sesuai kebutuhan. Kemudian performanya yang baik dan stabil.
Nah, meski tadi kita di Visual Studio Code banyak menggunakan extension, performa Visual Studio Code tetap tangguh sebab extension yang tersedia telah dioptimasi sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi kinerja dari aplikasi kode editor ini. Selanjutnya, kelebihan keempat yaitu dukungan arsitektur yang terbaik, di mana Visual Studio Code menggunakan berbagai teknologi terbaik di dalamnya, seperti Electron untuk pengembangan JavaScript dan Node.js, Monaco Cloud Editor untuk HTML, Roslyn untuk Net, dan sebagainya. Visual Studio Code ini dibangun dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini. Kemudian yang kelima yaitu yang paling penting juga, Visual Studio Code ini mendukung banyak bahasa pemrograman. Visual Studio Code memiliki dukungan bahasa pemrograman yang cukup lengkap. Hampir semua bahasa pemrograman tingkat tinggi bisa kita gunakan di Visual Studio Code. Kemudian fitur atau kelebihan selanjutnya yaitu Visual Studio Code ini juga bisa kita akses melalui website atau Nah, kita bisa akses aplikasi website dari Visual Studio Code ini di alamat https://vscode.dev. Nah, Microsoft menyediakan juga aplikasi Visual Studio Code versi aplikasi website yang gratis. Jadi kita tidak perlu install untuk menjalankan Visual Studio Code di browser kita. Kalau tadi kita singgung mengenai kelebihan dari Visual Studio Code, selanjutnya adalah kekurangan dari Visual Studio Code. Nah, dari keseluruhan yang saya rangkum, kekurangan dari Visual Studio Code adalah kurang stabil jika dijalankan di spek laptop yang rendah. Dengan spesifikasi CPU 2 core dan 2 GB RAM, Visual Studio Code terkadang masih sering mengalami crash atau lag jika dijalankan. Jika dibandingkan dengan text editor sejenisnya seperti Sublime Text yang masih lancar di spesifikasi itu. Jadi, Visual Studio Code ini untuk laptop-laptop spesifikasi rendah kurang direkomendasikan. Cocok untuk spesifikasi untuk CPU di atas 2 core dan RAM di atas 4 GB agar performa yang didapatkan itu bisa lebih stabil. Kemudian bagaimana hasil survei pengguna Visual Studio Code? Yang pertama, ini hasil survei dari Stack Overflow pada tahun 2022 di mana software Visual Studio Code menjadi pilihan ide dari semua pengembang atau Integrated Development Environment. Vim lebih banyak digunakan oleh orang yang belajar kode, 26% versus 16%. Sementara Vim lebih banyak digunakan oleh pengembang profesional, 24% versus 16%. Ini juga bisa diakses datanya di survey.stackoverflow.co/2022. Terakhir kesimpulan. Jadi Visual Studio Code merupakan salah satu software text editor kategori cross-platform yang dapat dijalankan di multiplatform OS seperti Linux, Mac, dan Windows. Aplikasi ini memiliki banyak fitur-fitur yang sangat membantu atau mempermudah para developer dalam mengolah kode program dari berbagai jenis bahasa pemrograman yang ada, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Aplikasi text editor ini bisa berhasil mengambil hati para developer atau programmer yang sebelumnya banyak menggunakan text editor seperti Sublime Text, kemudian beralih menggunakan Visual Studio Code hingga saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.